Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kepemimpinan dan budaya. Nama kelompok Indah Wahyu Umami, yang kedua Hidayatul Fauzia, yang ketiga Anissa Belarista. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Fauzia, NIM 1903010919. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana individu mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan utama. Pengertian ini dipertajam oleh Dablin bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan yang untuk menanamkan keyakinan dan memperoleh dukungan dari anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan itu adalah pada diri pemimpin atau manajer. Dari aspek karakteristik dibedakan menjadi antara karakteristik pemimpinan leader dan karakteristik manajer. Pemimpin memiliki karakteristik selalu memiliki upaya untuk menciptakan hal yang baru atau selalu berinovasi. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan. Ada kalanya pemimpin tidak memberi kesempatan pada bawahannya untuk bertanya atau minta penjelasan atau otoritarian. Ada kalanya pemimpin memberi kesempatan bawahannya untuk berdiskusi atau bertanya, yang dimaksud demokratik. Dan ada kalanya pemimpin itu membiarkan kondisi yang ada terserah pada bawahannya. Laissez-faire. Kemudian, sebagai pemimpin, manajer, atau pimpinan memiliki peran, kegiatan, dan skill. Pemimpin memiliki peran interpersonal roles, informational roles, decisional roles, sedangkan kegiatan mereka adalah routine communication, traditional management, networking, dan human resource management. Skill bagi pemimpin adalah yang pertama, komunikasi verbal, yang kedua memanage waktu dan stres, yang ketiga memanage pengambilan keputusan, yang keempat mengakui, menjelaskan dan memecahkan permasalahan, yang kelima memotivasi dan mempengaruhi orang lain, yang keenam mendelegasikan wewenang, yang ketujuh menetapkan tujuan dan menjelaskan visi, yang kedelapan memiliki kesadaran diri, yang kesembilan membangun kerja tim, dan yang kesepuluh memanage konflik. Kepemimpinan organisasi organizational leadership meliputi tindakan pada dua bidang. Pertama adalah mengarahkan organisasi untuk menghadapi perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Hal ini membutuhkan CEO yang menerima baik perubahan dan melakukan dengan memperjelas tujuan strategis yang membangun organisasi dan membentuk mereka agar sesuai dengan peluang dan tantangan sehingga mampu menghadapi perubahan. Yang bidang kedua adalah menyediakan keahlian untuk menghadapi dampak perubahan terus-menerus kepada manajemen. Ini berarti mengidentifikasi dan menyediakan organisasi dan para manajer operasi yang siap menunjukkan kepemimpinan operasional dan visi yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi, kepemimpinan organisasi mengarahkan dan menuntun pada suatu visi sepanjang waktu serta mengembangkan kepemimpinan masa depan dan budaya organisasi, dan kepemimpinan strategis yang menerima perubahan. Tantangan kepemimpinan adalah mendorong komitmen di antara orang-orang dalam suatu organisasi serta pemangku kepentingan atau stakeholder di luar organisasi untuk menerima perubahan dan melaksanakan strategi yang ditunjukkan untuk memosisikan organisasi agar tetap sukses pada masa depan yang sangat berbeda. Para pemimpin mendorong komitmen untuk menerima perubahan melalui 3 kegiatan yang saling berhubungan: menjelaskan tujuan strategis, membangun suatu organisasi, dan membentuk budaya organisasi.
menjelaskan tujuan strategis. Para pemimpin membantu perusahaan mereka menerima perubahan dan menjelaskan tujuan strategis atau strategi intent mereka, suatu kesadaran yang jelas akan kemana mereka ingin memimpin perusahaan dan hasil-hasil yang diharapkan untuk tercapai. Mereka melakukan hal ini dengan berkonsentrasi secara terus-menerus dan sangat jelas pada dua masalah yang jauh berbeda. Yang pertama ada visi. Seorang pemimpin perlu mengomunikasikan secara jelas dan langsung suatu visi dasar mengenai harus menjadi apa bisnis tersebut nantinya. Secara tradisional, konsep sebuah visi merupakan penjelasan atau gambaran dari seperti apakah perusahaan itu nantinya dapat mengakomodasi kebutuhan dari semua pihak yang berkepentingan. Pasar global yang sangat kompetitif dan berubah cepat dapat memperbaiki konsep ini dan mengarah pada suatu visi pemimpin atau leadership vision yang didefinisikan secara terbatas suatu ekspresi dari kriteria atau karakterisasi sederhana dari yang pemimpin lihat atau dijadikan perusahaan seperti yang diinginkan dengan membangun dan mempertahankan kepemimpinan global. Yang kedua ada kinerja. Ketika menjelaskan tujuan strategis, Anda harus juga memastikan kelangsungan dari perusahaan sambil mengejar suatu visi yang diungkapkan secara baik dan setelah visi tersebut tercapai. Jadi, elemen kunci dari kepemimpinan organisasi yang baik adalah membuat jelas harapan kinerja yang dimiliki seorang pemimpin terhadap suatu organisasi dan para manajer di dalamnya, dan secara bersamaan berusaha bergerak ke arah visi tersebut. Seringkali hal ini dapat menciptakan suatu kontradiksi kecil karena visi adalah suatu gambaran masa depan dan kinerja adalah saat ini, besok, kuartal berikutnya, dan tahun ini. Pada slide yang ketujuh, pemimpin dalam membangun suatu organisasi. Para pemimpin menghabiskan banyak secara efektif untuk mencapai tujuan strategis karena berusaha untuk menerima perubahan. Para pemimpin seringkali membangun atau membuat kembali organisasi mereka untuk menyesuaikannya dengan lingkungan yang selalu berubah dan kebutuhan akan suatu strategi baru. Karena menerima perubahan seringkali berarti juga harus mengatasi perlawanan untuk berubah. Para pemimpin menghadapi masalah-masalah seperti ini seperti berikut ketika mereka berusaha untuk membangun atau membangun kembali organisasi mereka. Yang pertama, memastikan suatu pemahaman yang sama tentang prioritas organisasi. Yang kedua, menjelaskan tanggung jawab di antara para manajer dan unit-unit organisasi. Yang ketiga, memberi wewenang pada manajer yang lebih baru untuk mendorong wewenang lebih ke tingkat bawah di dalam organisasi. Berikutnya, terdapat 3 jalan yang dapat ditempuh oleh para pemimpin yang baik mengenai membangun organisasi yang mereka inginkan dan menghadapi masalah-masalah seperti berikut. Yang pertama ada pendidikan dan pengembangan kepemimpinan. Leadership development adalah usaha untuk membiasakan para pemimpin masa depan dengan keahlian-keahlian penting bagi perusahaan dan untuk mengembangkan para pemimpin hebat di antara manajer yang Anda kerjakan. Yang kedua ada ketekunan. Perseverance adalah kemampuan untuk melihat suatu komitmen hingga mencapai penyelesaian jauh setelah kebanyakan orang berhenti berusaha. Yang ketiga, prinsip merupakan standar pribadi mendasar yang mengarahkan rasa kejujuran, integritas, dan kelakuan etis sebagai pemimpin. Jika memiliki sebuah kompas moral yang jelas yang mengarahkan prioritas dan Anda tetapkan bagi perusahaan, Anda akan menjadi pemimpin yang efektif
Pengamatan ini secara langsung merupakan salah satu hal baru yang disampaikan para pemimpin efektif saat diwawancarai oleh periset, penulis bisnis, dan mahasiswa ketika menjawab pertanyaan mengenai apa yang mereka pikir paling penting dalam menjelaskan kesuksesan sebagai pemimpin dan kesuksesan dari para pemimpin mereka kagumi. Sebuah organisasi efektif dibangun dengan lebih baik dan menjadi lebih kuat ketika para pemimpinnya menunjukkan dengan contoh apa saja mereka ingin agar orang-orang mereka untuk melakukan dan prinsip-prinsip yang diinginkan untuk digunakan oleh orang-orang mereka dalam kegiatan sehari-hari serta dalam membuat keputusan yang dibentuk berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mereka arahkan jelas tentang hal benar atau salah. The Ethic Guide milik Business Week mengatakan secara sederhana bahwa prinsip-prinsip harus diturunkan ke dalam 5 prinsip sederhana, yaitu yang pertama, jangan merusak, yang kedua, buatlah segalanya menjadi lebih baik, 3, hargai orang-orang lain, yang keempat, adil, yang kelima, sabar. Nilai-nilai kejelasan dan transparansi dari prinsip-prinsip tersebut bagaimana yang dijelaskan oleh Raymond dari PepsiCo dapat menjadi kekuatan utama yang digunakan para pemimpin dalam membentuk dan menggerakkan organisasinya. Dijelaskan membentuk budaya organisasi. Para pemimpin akan membentuk bagaimana pekerjaan dari organisasi dilakukan ketika berusaha untuk menerima perubahan yang dipercepat membentuk kembali budaya organisasi. Para pemimpin membentuk budaya organisasi melalui hasrat mereka bagi perusahaan dan pemilihan atau pengembangan para peneliti Jerman berbakat untuk menjadi pemimpin masa depan. Hasrat atau passion dalam kaitannya dengan pemimpinan adalah suatu perasaan komitmen dengan motivasi yang tinggi atas apa yang Anda lakukan dan ingin dilakukan, seperti banyak karakteristik lainnya dari para pemimpin yang baik. Hasrat dapat dilihat sangat baik melalui perilaku yang sesekali ditunjukkan para pemimpin ketika berada di dalam masa-masa yang menantang dari organisasi mereka pimpin. Ketika para pemimpin memperjelas tujuan strategis, membangun suatu organisasi, dan membentuk budaya organisasi, mereka mengharapkan suatu elemen kunci untuk membantu tim manajemen di seluruh organisasi. Perkenalkan, nama saya Anissa Belarista, NIM 190301038. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Hidayatul Fauzia. Merekrut dan mengembangkan kepemimpinan operasional yang berbakat. Hal yang mendasar atas tanggung jawab pemimpin dalam mengembangkan kemampuan operasional adalah dengan menjadi panutan bagi manajer-manajer yang lebih muda. Tujuan untuk melakukan hal ini yaitu untuk mencontohkan perilaku dan kebiasaan yang menjadi cara-cara yang intensif yang digunakan oleh para manajer muda untuk menghadapi isu dan membuat keputusan. Menjadi panutan bagi para manajer muda juga penting saat resesi ekonomi global yang dihadapi oleh setiap bisnis dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berfokus pada setiap tingkatan dan khususnya pada tingkat operasi di organisasi. 4 karakteristik yang umumnya disebut sebagai kecerdasan emosional memainkan peranan penting untuk mewujudkan kompetensi yang dibutuhkan dari manajer yang diinginkan pada masa kini. Yang pertama, kesadaran diri. Dalam hal kemampuan untuk membaca dan mengerti emosi seseorang serta menilai kekuatan dan kelemahan seseorang yang didasarkan pada kepercayaan yang berasal dari penghargaan diri sendiri yang positif. Yang kedua, pengelolaan diri. Dalam hal kendali, integritas, kejujuran, inisiatif, dan berorientasi pencapaian. Yang ketiga, kesadaran sosial. Berkaitan dengan merasakan emosi orang lain
empati, mempelajari organisasi, dan mengenali kebutuhan-kebutuhan pelanggan atau berorientasi pelayanan. Yang keempat, keahlian sosial, berhubungan dengan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain, berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun hubungan dengan orang lain, serta mengelola perubahan dari konflik. Para manajer memiliki 7 sumber dari kekuasaan dan pengaruh, yaitu kekuatan organisasi dan pengaruh pribadi. Kekuatan organisasi meliputi yang pertama kekuasaan posisi atau position power, merupakan kemampuan dan hak untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain berdasarkan pada kekuasaan yang dikaitkan dengan kedudukan formal kita di dalam organisasi. Yang kedua, kekuasaan penghargaan atau reward power, yaitu kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan orang lain yang berasal dari kemampuan memberikan penghargaan sebagai balasan untuk tindakan dan hasil-hasil yang diharapkan. Yang ketiga, kekuasaan informasi atau information power, yaitu kemampuan memengaruhi orang lain berdasarkan pada akses kita terhadap informasi dan kendali kita terhadap pendistribusian informasi yang penting kepada para bawahan dan orang lain yang masih tidak diperoleh secara mudah. Yang terakhir yaitu kekuasaan disiplin atau punitive power, merupakan kemampuan mengarahkan dan memengaruhi orang lain berdasarkan pada kemampuan kita untuk memaksa dan memberikan hukuman atas kesalahan-kesalahan atau tindakan yang tidak diinginkan oleh orang lain, khususnya para bawahan. Pengaruh pribadi. Yang pertama, pengaruh ahli atau expert influence, merupakan kemampuan mengarahkan dan mempengaruhi orang lain karena mereka patuh kepada Anda berdasarkan pada keahlian atau pengetahuan khusus Anda yang berhubungan dengan tugas, tanggung jawab, atau penugasan di masa mereka terlibat. Yang kedua, pengaruh referensi atau referent influence, yaitu kemampuan memengaruhi orang lain yang berasal dari hasrat kuat mereka untuk berhubungan dengan Anda, biasanya karena mereka mengagumi Anda, memperoleh reputasi atau beberapa tujuan terkait hubungan itu, atau percaya pada motivasi Anda. Yang terakhir yaitu pengaruh teman sekelompok atau peer influence, merupakan kemampuan memengaruhi perilaku individu di antara para anggota dari suatu kelompok berdasarkan pada norma-norma kelompok, kesadaran kelompok atas apa yang merupakan hal atau cara benar untuk melakukan hal-hal serta kebutuhan untuk dinilai dan diterima oleh kelompok. Budaya organisasi. Budaya organisasi atau organisasional kultur adalah sekelompok asumsi penting yang seringkali tidak dinyatakan jelas yang dipegang bersama oleh anggota-anggota suatu organisasi. Setiap organisasi memiliki budayanya sendiri. Budaya suatu organisasi mirip dengan kepribadian seseorang, sebuah tema yang tak berwujud namun ada dan hadir, menyertakan arti, arahan, serta dasar atas tindakan. Seorang anggota organisasi dapat dengan mudah mengetahui keyakinan dan nilai dari organisasi tanpa berbagi secara pribadi. Keyakinan dan nilai tersebut memiliki lebih banyak arti pribadi jika anggota itu memandang keyakinan dan nilai-nilai sebagai suatu panduan atas perilaku yang pantas di dalam organisasi. Karakteristik budaya organisasi. Yang pertama yaitu inovasi dan pengambilan risiko atau innovation and risk taking, merupakan tingkatan di mana para karyawan terdorong untuk berinovasi dan mengambil risiko. Yang kedua, perhatian yang rinci atau attention to detail, merupakan suatu tingkatan di mana para karyawan diharapkan memperlihatkan kecermatan atau precision analisis dan perhatian kepada rincian. Yang ketiga, orientasi hasil atau outcome orientation, merupakan tingkatan di mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil. Yang keempat, orientasi pada manusia atau people orientation, merupakan suatu tingkatan di mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang anggota organisasi itu. Yang kelima yaitu organisasi tim atau team orientation,
merupakan suatu tingkatan di mana kegiatan kerja diorganisir di sekitar tim-tim, bukannya di dalam individu-individu. Yang keenam, keagresifan atau aggressiveness merupakan suatu tingkatan di mana orang-orang atau anggota organisasi itu memiliki sifat agresif dan kompetitif, bukannya santai-santai. Yang ketujuh, stabilitas atau stability merupakan suatu tingkatan di mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo daripada pertumbuhan. Peran kepemimpinan dalam budaya organisasi. Pemimpin adalah pembawa standar, sang personifikasi, perwujudan tanpa henti dari budaya, menurut Steve Jobs, Anna and Mulcahy, atau contoh baru dari apa yang seharusnya. Dengan demikian, beberapa aspek dari apa yang seorang pemimpin lakukan atau harus lakukan menunjukkan pengaruh pada budaya organisasi, baik akan memperkuatnya maupun untuk menunjukkan contoh standar dari sifat dari menjadi apa yang seharusnya. Membangun waktu dalam organisasi. Beberapa pemimpin telah bergabung dengan organisasi untuk waktu yang lama. Jika mereka berada dalam peran kepemimpinan untuk suatu waktu yang panjang, kaitan mereka dengan organisasi tersebut biasanya tertanam secara kuat. Para pemimpin dengan masa jabatan yang lama dan bermasalah adalah mereka yang telah membangun suatu perusahaan sukses yang juga mempertahankan budaya yang kelihatannya tidak etis atau lebih buruk. Apapun jenis pemimpin dengan masa jabatan yang lama, sosok itulah yang dikenal secara luas dalam dunia bisnis yang sangat dipengaruhi oleh media. Fakta strategi. Hastings berpendapat bahwa Pure sama seperti beberapa perusahaan lainnya yang dilingkupi kehangatan dan semua orang ingin bekerja di perusahaan tersebut. Fakta strategi. Hastings berpendapat bahwa Pure sama seperti beberapa perusahaan lainnya yang dilingkupi kehangatan dan semua orang ingin bekerja di perusahaan tersebut, menjadi tidak menyenangkan dan setiap orang menantikan bergantinya hari kerja. Hastings mencoba merevolusionisasi tidak hanya cara orang-orang menyewa film, tetapi juga bagaimana para manajernya bekerja. Standar etis atau ethical standards adalah dasar seorang dalam membedakan hal yang benar dan yang salah. Pentingnya prinsip dalam mendefinisikan apa yang pemimpin perlukan untuk digabungkan dalam metodenya untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif. Hal-hal tersebut tidak perlu lagi diulang dalam konteks menjadi seorang pemimpin, tetapi yang penting adalah mengakui bahwa budaya suatu organisasi dan secara khusus hubungan antara pemimpin dan sifat dari budaya terikat sangat erat dengan standar etika dari perilaku, tindakan, keputusan, dan norma yang terwakili melalui sosok seorang pemimpin. Menekankan tema-tema penting dan nilai-nilai dominan. Strategi berdasarkan pada keunggulan kompetitif tertentu yang mereka miliki atau cari. Kualitas, diferensiasi, keunggulan biaya, dan kecepatan adalah 4 sumber keunggulan kompetitif yang utama. Para pemimpin berwawasan luas mengembangkan tema-tema penting atau nilai-nilai dominan dalam organisasi mereka yang mendukung keunggulan kompetitif yang berusaha mereka pertahankan atau bangun tema-tema penting atau nilai-nilai dominan mungkin dapat ditemukan pada kata-kata suatu iklan atau ditemukan dalam komunikasi internal perusahaan. Mendorong penyebaran kisah dan legenda mengenai nilai-nilai utama. Perusahaan-perusahaan dengan budaya yang kuat adalah pengumpul semangat antusiasme dan pencerita kisah, anekdot, dan legenda untuk mendukung keyakinan-keyakinan dasar. Biasanya lebih dari 100 tim menyajikan presentasi selama 5 menit dalam waktu 2 hari. Setiap pertemuan dirancang berdasarkan pada sebuah tema seperti kualitas, pengurangan biaya, atau layanan pelanggan. Melambangkan praktik-praktik yang secara sistematis memperkuat keyakinan dan nilai yang diinginkan. Perusahaan dengan budaya yang kuat memiliki kejelasan mengenai keyakinan dan nilai yang mereka butuhkan dan melakukan proses untuk membentuk keyakinan dan nilai tersebut dengan serius.
Yang terpenting, nilai yang dianut oleh perusahaan-perusahaan ini mendasari strategi yang mereka ambil. Menyesuaikan beberapa tema yang sangat umum secara unik. Keyakinan yang paling umum membentuk budaya organisasi meliputi: yang pertama, keyakinan untuk menjadi yang terbaik atau lebih baik dari yang terbaik. Yang kedua, keyakinan dalam kualitas dan jasa yang unggul. Yang ketiga, keyakinan akan pentingnya karyawan sebagai individu dan percaya pada kemampuan mereka untuk memberikan kontribusi yang kuat. Yang keempat, keyakinan akan pentingnya hal-hal kecil sekalipun untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Yang kelima, keyakinan bahwa pelanggan memiliki kekuasaan yang tinggi. Yang keenam, keyakinan yang memberikan inspirasi kepada karyawan untuk melakukan yang terbaik apapun kemampuan mereka. Yang ketujuh, keyakinan akan pentingnya komunikasi informal. Yang kedelapan, keyakinan bahwa pertumbuhan dan keuntungan merupakan hal yang penting bagi kemakmuran perusahaan. Setiap perusahaan melakukan keyakinan-keyakinan ini secara berbeda agar sesuai dengan situasi tertentu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Indah Wahyu Umami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyu Umami, NIM 190301006 dari kelas manajemen 5A Pagi, Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Anissa Bella. Mengelola budaya organisasi dalam suatu organisasi global. Kenyataan dari organisasi global masa kini adalah bahwa budaya organisasi harus mengakui perbedaan budaya. Norma sosial menciptakan perbedaan yang melintasi batas-batas negara, yang mempengaruhi bagaimana orang-orang berinteraksi, membaca isyarat pribadi, dan saling berhubungan secara sosial. Jadi, nilai dan sikap terhadap keadaan serupa juga akan berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Mengelola hubungan strategi budaya. Para manajer merasa kesulitan untuk berpikir melalui hubungan antara budaya perusahaan dan faktor-faktor penting yang menjadi dasar dari strategi. Mereka mengenali secara komponen-komponen kunci perusahaan, struktur, staf, sistem, karyawan, metode mempengaruhi cara pelaksanaan dari tugas manajerial kunci, dan bagaimana hubungan manajemen kritis tersebut dibentuk. Implementasi sebuah strategi baru sangat memperhatikan menyesuaikan terhadap komponen untuk mengakomodasi kebutuhan strategi yang dianggap perlu. Akibatnya, mengelola hubungan strategi budaya membutuhkan sensitivitas terhadap interaksi antara perubahan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan strategi baru dan kesesuaiannya antara perubahan tersebut dengan budaya perusahaan. Kaitan dengan misi, perusahaan yang berada di dalam kotak satu dihadapkan pada situasi di mana untuk mengimplementasikan sebuah strategi baru diperlukan beberapa perubahan dalam struktur, sistem penguasaan manajerial, prosedur operasi, atau aspek fundamental lainnya dari perusahaan. 4 pertimbangan dasar yang harus ditekankan oleh perusahaan yang berusaha untuk mengelola sebuah hubungan strategi budaya dalam konteks ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan kunci seharusnya dikaitkan secara jelas dengan misi dasar perusahaan, karena misi perusahaan menyediakan sebuah dasar resmi yang luas untuk budaya perusahaan. Para eksekutif puncak seharusnya menggunakan semua forum internal dan eksternal yang tersedia untuk memperkuat pesan bahwa perubahan harus terkait dengan misi tersebut. Yang kedua, lebih menekankan penggunaan personel yang ada. Jika memungkinkan mengisi posisi yang diciptakan untuk mengimplementasikan strategi baru, personel yang sudah ada mewakili nilai dan norma yang akan membantu memastikan kesesuaian budaya pada saat perubahan besar tersebut diimplementasikan. Yang ketiga, perlu diperhatikan jika penyesuaian dalam sistem imbalan perlu dilakukan. Penyesuaian tersebut harus konsisten dengan sistem imbalan yang ada saat ini. Yang keempat, perhatian utama harus diberikan pada perubahan yang paling tidak sesuai dengan budaya saat ini. Maka norma-norma yang ada saat ini tidak akan terganggu.
Memaksimalkan sinergi. Perusahaan dalam kotak 2 memerlukan hanya sedikit perubahan organisasi untuk mengimplementasikan strategi barunya, dan perubahan-perubahan tersebut secara potensial cukup sesuai dengan budaya mereka saat ini. Perusahaan dalam situasi seperti ini harus berfokus pada 2 ide besar. Yang pertama, ambil keuntungan dan situasi untuk memperkuat dan menegaskan budaya saat ini. Yang kedua, gunakan stabilitas yang relatif ada saat ini untuk menghilangkan hambatan organisasi dalam mencapai budaya yang diinginkan. Mengelola lingkungan budaya. Perusahaan dalam kotak 3 harus membuat beberapa perubahan yang besar dalam organisasi untuk melaksanakan strategi barunya. Namun, perubahan-perubahan ini memungkinkan tidak konsistennya dengan budaya organisasi perusahaan yang ada sekarang. Sebuah perusahaan dapat mengelola budaya dalam berbagai cara, yaitu menciptakan suatu perusahaan atau divisi terpisah, menggunakan satuan tugas, tim atau koordinator program, melakukan subkontrak, membawa masuk pihak luar, atau menjual pada pihak luar. Ide utamanya adalah menciptakan suatu metode untuk mencapai perubahan yang diinginkan sambil menghindari untuk berhadapan dengan norma-norma yang ada. Merumuskan kembali strategi atau budaya. Perusahaan dalam kotak 4 menghadapi tantangan paling sulit dalam mengelola hubungan strategi budaya. Untuk melaksanakan strategi barunya, perusahaan tersebut harus membuat perubahan-perubahan organisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada sekarang, dan biasanya mengakar. Perusahaan dalam situasi ini menghadapi tantangan yang rumit, mahal, dan seringkali bersifat jangka panjang untuk mengubah budayanya. Ketika sebuah strategi memerlukan perubahan organisasi secara besar-besaran dan menimbulkan penolakan budaya, perusahaan harus menentukan apakah perumusan kembali strategi baru adalah hal yang sesuai dilakukan atau tidak. Hubungan kepemimpinan dan budaya organisasi. Budaya diciptakan oleh pemimpin-pemimpinnya. Pemimpin-pemimpin diciptakan oleh budaya. Berdasarkan pada perspektif teori, budaya itu muncul melalui 3 proses, yaitu yang pertama sosiodinamik teori, yang kedua leadership teori, dan yang ketiga organizational learning. Fenomena ini bisa dikatakan mirip dengan fase pertumbuhan organisasi yang dikemukakan oleh Grenier tahun 1972, khususnya pada fase pertumbuhan yang kedua, di mana suatu organisasi itu tumbuh atas dasar petunjuk atau direction dari seorang pimpinan yang telah disepakati oleh organisasi tersebut. Fenomena bisa berbalik, artinya bisa jadi pimpinan diciptakan oleh budaya organisasi, manakala pemimpin tersebut lahir sebagai penerus atau succession, sedangkan budaya organisasi telah mengakar dan telah menjadi bagian dari kehidupan organisasi tersebut. Lahirnya seorang pemimpin baru sebagai generasi penerus pimpinan sebelumnya akan melanjutkan asumsi dasar tersebut, sehingga pimpinan baru sebagai penerus berpegang dan melestarikan asumsi dasar dari budaya organisasi, maka pemimpin baru tersebut dapat dikatakan terciptakan oleh budaya organisasi. Kesimpulan dari bab ini adalah kepemimpinan dan budaya organisasi ada 2 faktor penting bagi kesuksesan implementasi dan pelaksanaan rencana strategis suatu perusahaan. Kepemimpinan organisasi yang baik melibatkan 3 pertimbangan, yaitu yang pertama menjelaskan tujuan strategis, yang kedua membangun suatu organisasi, dan membentuk budaya organisasi. Para pemimpin menggunakan pendidikan, prinsip, dan ketekunan untuk membangun organisasi mereka. Para pemimpin mulai membentuk budaya organisasi dengan hasrat yang mereka bawa dalam peran mereka serta melalui pilihan dan proses penumbuhan yang mereka lakukan terhadap manajer muda dan pemimpin masa depan. Suatu keahlian kunci dari para pemimpin yang sedang berkembang adalah belajar bagaimana memotivasi, memimpin, dan membuat orang lain melakukan apa yang mereka perlukan. Budaya organisasi adalah sekelompok asumsi, nilai, keyakinan, dan norma penting yang dipegang bersama oleh anggota-anggota organisasi. Para pemimpin organisasi memainkan peran yang penting dalam mengembangkan, mempertahankan, dan mengubah budaya organisasi. Para pemimpin menggunakan berbagai sarana untuk memperkuat dan mendukung budaya organisasi mereka. Mengelola
hubungan strategi budaya membutuhkan pendekatan berbeda, bergantung pada kesamaan antara permintaan dari strategi baru dan kecocokan dari budaya strategi tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada forum yang sudah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.